Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas curahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Maka kita bersyukur kiranya Allah masih menganugerahkan kepada kita hidayah, petunjuk, rahmat, karena setiap di antara kita tidak akan mungkin mampu mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau Allah Jalla wa Ala tidak mengizinkan kita untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Maka di dalam setiap aktivitas yang kita laksanakan, kita senantiasa memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika melaksanakan salat, di setiap rakaat salat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Menunjukkan bahwasanya kita ini manusia adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan. Tidak akan mungkin mampu melaksanakan ibadah tanpa pertolongan Allah, dan kita tidak akan mungkin mampu menghindarkan diri daripada kemaksiatan sekecil apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi ini, yang setiap di antara kita kalau dia mengaku cinta kepada Allah, maka syaratnya adalah mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian cinta kepada Allah, syaratnya apa? Ikuti aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata ulama ada 4. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, taat terhadap seluruh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi seluruh perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, tak kalah pentingnya, alla yu'badallah illa bima syara'. Seseorang tidak beribadah kepada Allah kecuali sebagaimana yang disyariatkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi ketika seseorang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Konsekuensinya ada 4. Taat terhadap perintah Rasul, menjauhi seluruh yang dilarang Rasul, membenarkan semua yang dikabarkan Rasul, tidak beribadah kepada Allah kecuali sebagaimana syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru ketika kita cinta kepada Allah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan 2 perkara. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kalian. Jadi cintanya seseorang kepada Allah dengan cara mengikuti Rasulullah, maka cinta itu tidak akan bertepuk sebelah tangan. Allah akan cinta kepada dia. Dan yang terbesar di antara keutamaannya yaitu wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampunkan untuk kalian dosa-dosa kalian.
Ini sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa tercurahkan kepada para kerabat Nabi Muhammad SAW, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah SAW. Baik, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Judul kajian kita pada pertemuan kali ini adalah kunci kebahagiaan. Istighfar merupakan kunci kebahagiaan. Apa judulnya? Istighfar kunci kebahagiaan. Ini disebutkan oleh banyak ulama, diantaranya Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan, kunci-kunci kebahagiaan itu terletak pada 3 perkara. Kalau saya boleh ringkaskan, terletak pada 3 R. 3 apa? R. Rupanya mati. Itu R yang pertama. Oke. Terletak pada 3 R. Lanjutkan saja. Kunci kebahagiaan terletak pada 3 perkara. Yang pertama, cek. Oke. Kunci kebahagiaan terletak pada 3 perkara, atau saya singkat dengan 3 R. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah istighfar. Setuju antum ini 3 R? Harusnya setuju, karena nggak harus 3 R itu di depannya, ini belakangnya. Syukur, sabar, istighfar. Masya Allah, iya, saya terima. Orang yang berbahagia, alladzi idza u'tiya syakar. Yang pertama, kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Walladzi idza tuliya sabar, dan ketika diuji, dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfar. Tapi kalau dia melaksanakan perbuatan dosa, maka dia segera istighfar. Alasannya apa? Karena setiap manusia tidak akan mungkin lepas daripada 3 keadaan ini. Siapapun kita tidak akan pernah lepas dari 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi ketika kita diberikan nikmat, maka dituntut untuk apa? Syukur. Yang kedua, kondisi ketika kita diuji, dituntut untuk apa? Sabar. Dan yang ketiga adalah kondisi atau keadaan ketika kita melaksanakan perbuatan dosa, maka kita dituntut untuk istighfar. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas kunci kebahagiaan yang pertama, yaitu walladzi idza aznaba istaghfar, yaitu seseorang yang ketika melaksanakan perbuatan dosa dia segera beristighfar. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita itu sebabnya satu, yaitu dosa. Urusan pekerjaan semrawut karena apa? Dosa. Allah tidak turunkan hujan karena apa? Dosa. Banyak orang yang kemudian membenci kita, banyak orang yang kemudian apa? Tidak ridha kepada kita dikarenakan mungkin akhlak kita yang kurang baik. Perbuatan dosa ini yang menyebabkan permasalahan-permasalahan muncul. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Tidaklah musibah menimpa kalian, kata Allah, illa bima kasabat aydikum, kecuali dikarenakan ulah tangan kalian.
Yaitu perbuatan dosa yang kalian kerjakan. Wa ya'fu an katsir, padahal sudah banyak yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan dari kalian. Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan baik itu di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, dikarenakan ulah tangan manusia. Makanya permasalahan yang muncul ini disebabkan karena perbuatan dosa kita. Oleh karenanya, ada satu amalan yang sangat penting yang dapat menjadikan seseorang itu dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut adalah istighfar. Makanya subhanallah, kita ini sehari semalam diperintahkan untuk mengerjakan sholat berapa waktu? 5 waktu. Dan kalau kita lihat sholat kita yang kita kerjakan, sholat kita dari awal sampai akhir itu ternyata permintaan yang paling banyak kita minta kepada Allah di dalam surat kita adalah ucapan istighfar. Mohon coba kita lihat di awal. Kita melaksanakan sholat, pertama kali kita mengucapkan apa? Takbir. Kemudian setelah takbir, doa apa yang kita baca? Doa istiftah atau iftitah. Apa doanya? Macam-macam. Doa iftitahnya Rasulullah itu ada beberapa versi. Kalau yang paling sering antum pakai yang mana? Kabira. Apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya. Kemudian apa? Yang biasa kita pakai? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian diantaranya doa yang paling juga sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika istiftah, yaitu Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jadi mulai istiftah kita sudah membaca doa ini, tapi sayang ya, doa ini mungkin kurang populer di tengah-tengah kita, karena mungkin sebagian kita mencukupkan dengan satu versi saja. Padahal versi bacaan doa istiftahnya Rasulullah SAW itu ada beberapa. Maka hendaknya kita berusaha untuk mempelajari, menambah khazanah keilmuan kita tentang bacaan sholat. Ya, jangan puas dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira itu aja dari tahun berapa? Dari tahun 70 ini aja wis doanya. Enggak pernah mau upgrade, mau tambah lagi. Kalau masalah handphone, Masya Allah, handphone sekarang sudah iPhone berapa? 17. Kalau handphone upgrade. Tapi kalau doa udah itu aja cukup, Ustaz. Berusaha untuk membaca doa-doa yang dibaca Rasulullah SAW di dalam sholatnya, termasuk diantaranya doa istiftah ini. Beliau mengatakan, "Faghfir li dzunubi jami'a." Ya Allah, ampunkanlah untukku dosaku semuanya itu. Kemudian setelah istiftah kita baca apa? Al-Fatihah. Kemudian baca surah. Setelah itu kita rukuk. Apa yang kita baca di rukuk kita? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dan ternyata ada bacaan rukuknya Rasulullah SAW yang sering juga beliau baca, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, jadi ketika turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang wahai Muhammad pertolongan Allah, kemudian kemenangan, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, maka Allah perintahkan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka
ketiga itu Rasulullah SAW ketika rukuk dan sujud, beliau senantiasa mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian i'tidal. Kemudian setelah i'tidal sujud. Apa yang kita baca? Ini lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian duduk di antara dua sujud. Apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warfa'ni wa'afini warzuqni, atau Rabbighfirli terus. Kemudian sujud lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kemudian rakaat kedua, rakaat ketiga, nanti salat isya rakaat keempat, kemudian duduk tasyahud akhir. Sebelum kita mengucapkan salam, doa apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Termasuk diantaranya yaitu doa Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini juga mungkin kita tidak pernah baca. Ternyata ini ada riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina at-tashahhud wa taslim. Rasulullah itu senantiasa mengucapkan antara tasyahud dan salam, sebelum salam, yaitu bacaan Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta 'alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Kemudian kita salam. Setelah salam apa yang kita baca? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini menunjukkan salat yang kita laksanakan sehari semalam 5 waktu 17 rakaat itu banyak sekali terkandung di dalamnya bacaan istighfar. Menunjukkan bahwasanya istighfar ini merupakan amalan yang sangat luar biasa. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara keutamaan istighfar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling luar biasa, makhluk yang paling bertakwa kepada Allah, manusia yang paling takut kepada Allah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istighfarnya sehari itu tidak kurang daripada 70 kali. Istighfarnya, taubatnya Rasulullah di dalam satu majelis itu bisa 100 kali. Bayangkan Rasulullah dengan luar biasanya. Akan tetapi beliau mengatakan ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi 100 marrah. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya satu hari itu 100 kali. Atau di dalam riwayat yang lain, aktsara min 70 marrah, tidak kurang daripada 70 kali. Ya, jadi keutamaan istighfar ini, ya, bahwasanya ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya, diantaranya istighfarnya siapa yang terkenal? Istighfar Nabi Adam. Ya, Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga lantaran apa, Pak? Lantaran memakan atau buah apa? Khuldi. Nah, ini penamaan khuldi ini itu adalah penamaan yang bukan Allah memberikan penamaan tersebut, tapi penamaan daripada iblis untuk mengelabui Nabi Adam. Kalau Allah mengatakan la taqraba hadhihi syajarah, wahai Adam, janganlah kamu dekati pohon ini. Kalau pohonnya pohon ini, berarti buahnya buah apa? Itu. Oke, jadi penamaan khuldi ini bukan penamaan yang diberikan oleh Allah, akan tetapi
cara iblis untuk mengelabui Nabi Adam. Iblis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Mau nggak aku tunjukkan kamu pohon khuldi yang kalau kamu makan buahnya illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Kalau kamu makan buahnya, kalian berdua akan jadi dua malaikat dan kalian akan tinggal kekal selamanya di dalam surga. Maka kemudian Nabi Adam melanggar larangan Allah memakan buah daripada pohon ini, ya kan? Maka Allah turunkan Nabi Adam ke dunia. Doa apa yang dibaca oleh Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami. Karena orang yang bermaksiat kepada Allah, sejatinya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Dia tidak menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak juga berbuat zalim kepada dirinya. Wa ma zalamahumullahu. Allah tidak berbuat zalim kepada diri mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri dengan melaksanakan kemaksiatan. Maka Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalaulah engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Maka pasti kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Termasuk diantaranya istighfarnya Nabi Nuh. Antum tahu Nabi Nuh itu pernah berbuat kesalahan. Apa itu kesalahannya? Nabi Nuh pernah mempertanyakan keputusan Allah menenggelamkan putra beliau. Padahal Allah mengatakan bahwasanya Allah akan menyelamatkan Nuh dengan keluarganya dan orang yang beriman, betul ya? Tapi Nabi Nuh menyaksikan satu orang putranya Allah tenggelamkan bersama orang-orang kafir. Maka Nabi Nuh mengatakan, Inna bani min ahli wa inna wa'adakal haq. Ya Allah, sesungguhnya putraku adalah keluargaku dan janjimu pasti adalah janji yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan putramu, bukan keluargamu, karena dia beramal dengan amalan yang tidak saleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Maka janganlah engkau meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku menghindarkan dirimu agar engkau tidak termasuk daripada orang-orang yang jahil. Maka Nabi Nuh kemudian mengatakan, ya, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu daripada meminta sesuatu yang aku tidak memiliki ilmu di dalamnya. Wa illam taghfirli wa tarhamni akum minal jahilin. Dan kalau kamu tidak mengampuni dosaku, engkau tidak merahmatiku, sama seperti yang diucapkan Nabi Adam, maka aku pasti akan menjadi orang-orang yang jahil. Termasuk diantaranya Nabi Ibrahim, Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Istighfar Nabi Ibrahim. Termasuk diantaranya istighfarnya Nabi Musa. Ya, ketika dia membunuh satu jiwa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh, maka Nabi Musa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya itu istighfarnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi istighfar ini adalah, ya, amalan yang bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang bagi mereka yang melaksanakan kemaksiatan kepada Allah saja. Jadi istighfar ini bukan hanya amalan yang dikhususkan bagi para pelaku maksiat, tidak. Akan tetapi para nabi, orang-orang saleh itu juga diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, amalan yang paling afdal ketika seseorang berada di sepertiga malam yang terakhir, apa Pak? Amalan yang paling afdal ketika berada di sepertiga malam terakhir adalah beristighfar, atau di waktu sahur. Ya, Allah puji
Orang-orang yang di waktu sahur itu beristighfar, wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, ketika di waktu sahur mereka beristighfar, ya. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui ya betapa banyak keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menyampaikan alasan ya kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung mereka yang mendapati pada catatan amalannya kelak itu bacaan istighfar yang banyak. Makanya Pak, kalau antum umroh atau haji, subhanallah, di jalan-jalan itu banyak tulisannya. Apa tulisannya? Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Ya, antum lagi mau ngantri beli shawarma, itu tulisannya di dindingnya itu imla awqataka bil istighfar. Apa artinya? Imla awqataka bil istighfar. Dipikir, wah ini mungkin kita diperintahkan untuk ngantri yang tertib. Padahal bukan itu, karena mungkin kita nggak tahu bahasa Arab ya. Artinya apa? Imla awqataka bil istighfar, penuhi waktu-waktumu dengan membaca istighfar. Ya. Kita di motor misalnya lagi macet-macetan, masya Allah, tadi dari rumah ke sini macetnya luar biasa. Ya, kalau bengong rugi kita. Tapi kalau kita kemudian mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, tentu dengan perenungan hati, dengan kesadaran bahwasanya kita adalah ya makhluk yang senantiasa melaksanakan perbuatan dosa, maka itu istighfar yang dituntut. Karena banyak zaman sekarang ini istighfarnya juga butuh diistighfarin lagi. Paham tuh maksudnya? Ini yang diucapkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Istighfarnya manusia di zaman beliau yahtaju ila istighfar. Istighfar mereka itu butuh untuk diistighfar lagi. Kenapa? Karena istighfar cuma sekedar diucapkan saja. Astagfirullah, kita istighfar 100 kali, astagfirullah. Enggak jelas. Apalagi istighfarnya naudzubillah ya, dengan mungkin bikin panggung di atas ya, di atas panggung kemudian mengucapkan ya istighfar yang di situ ikhtilat lagi perempuan dan seterusnya. Yang khawatirnya apa? Justru bukan kita menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala, malah justru kita mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di zaman beliau, istighfarnya orang zaman sekarang ini maka butuh untuk diistighfarin, apalagi zaman sekarang. Jadi, kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar? Alasan yang pertama, ya dikarenakan manusia adalah makhluk yang banyak melaksanakan perbuatan dosa. Coba Pak, kalau saya boleh tanya Pak, dari pagi tadi bangun tidur sampai sekarang jam 18.50, berapa banyak kita melaksanakan perbuatan dosa? Ada yang bisa menghitung? Kenapa? Saking banyaknya. Apa saking nggak adanya? Saking banyaknya. Subhanallah, dosa yang dilakukan oleh pandangan mata kita, dosa yang dilakukan oleh yang telinga kita, dosa yang diucapkan oleh lisan kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, likulli bani Adam haddun minaz zina. Pada setiap anggota tubuh anak Adam ini berpotensi melaksanakan perbuatan zina. Fal ainani tazniyani wa zinahuman nazar. Kedua mata itu berzina, dan zinanya itu dengan apa? Melihat. Subhanallah, zaman sekarang Pak, orang bisa menundukkan pandangan itu luar biasa. Wali itu bisa menundukkan pandangan. Aduh, amalan yang sangat berat zaman sekarang menundukkan pandangan. Ustaz, kalau lebih nunduk lebih bahaya lagi Ustaz. Lebih parah di bawah itu. Atas kita nunduk, wah astagfirullah, lebih parah lagi. Zaman sekarang itu kalau jalan di tol itu, masya Allah, iklannya itu ada yang iklan oli, ada yang iklan ban. Bannya kecil, tapi yang gede gambar apa? Gambar cewek. Subhanallah. Iklan perumahan, betul kan? Subhanallah, di mana-mana. Fal ainani tazniyah. Orang zaman dulu Pak, kalau nggak mau maksiat cukup nggak keluar rumah, insya Allah nggak maksiat. Kalau zaman sekarang, semakin di dalam rumah, di dalam kamar, yang penting ada kuota, betul nggak? Maksiat. Kemudian apa? Wal yadani tazniyah. Kedua tangan berzina. Wa zinahumal batshu.
Dia zinanya itu dengan menyentuh. Tahu zaman sekarang zinanya itu dengan apa? Chatting. Wal udhunani tasniya, kedua telinga berzina. Wa zinahumal istima', zinanya dengan mendengar ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, atau mendengar ya lagu-lagu yang melalaikan. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warijlani tazniyani wa zinahumal masyu, kedua kaki berzina, berzinanya dengan melangkah. Ya, jadi zaman kita sekarang ini banyak sekali ya potensi yang dapat menghantarkan kita kepada perbuatan zina. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alasan yang kedua, ini alasan yang pertama itu tadi. Alasan yang kedua, karena manusia nih tidak pandai mensyukuri nikmat. Karena alasan inilah makanya kalau kita keluar kamar mandi, apa yang kita baca? Langkahkan kaki kanan apa kaki kiri? Kanan. Ucapkan apa? Ghufranaka. Apa artinya ghufranaka? Ampunanmu ya Allah. Maksudnya saya minta ampunan. Kenapa? Kenapa kita keluar kamar mandi diperintahkan mengucapkan ghufranaka? Sebagian antara mereka mengatakan karena kita di kamar mandi itu nggak bisa baca Quran, nggak bisa zikir, makanya kalau keluar kita mengucapkan ghufranaka. Betul nggak ini Pak? Pak, bayangkan Pak, coba pikirkan ya. Kita masuk kamar mandi dilarang untuk baca Quran dan kita tidak membaca Quran. Kita sedang melaksanakan perintah atau sedang melaksanakan larangan, Pak? Kita sedang melaksanakan ketaatan atau bermaksiat. Nah itu. Kita nggak baca Quran di kamar mandi, itu maksiat atau bukan, Pak? Bukan. Kita sedang melaksanakan apa? Ketaatan. Kita nggak zikir di kamar mandi, kita sedang melaksanakan kemaksiatan atau melaksanakan ketaatan? Ketaatan. Tidak mungkin Pak, seperti seorang wanita ketika haid dia tidak sholat, dia maksiat atau melaksanakan ketaatan? Ketaatan. Sama ketika masuk kamar mandi, karena memang kita dilarang untuk baca Al-Quran, kita tidak baca Al-Quran, ketika itu kita sedang melaksanakan ketaatan. Jadi alasannya bukan itu. Kenapa kalau kita keluar kamar mandi diperintahkan mengucapkan ghufranaka? Alasan yang terbesar, karena banyak manusia yang tidak bisa mensyukuri nikmat buang air. Dipikir dia kalau lapar makan, kenyang mules. Kalau mules buang. Dipikir keluar kamar mandi apa? Gitu aja. Dan dia tidak merasakan bahwasanya ini nikmat adalah nikmat yang besar. Berapa banyak orang rela bayar jutaan rupiah? Rela bayar jutaan rupiah untuk apa? Untuk bisa keluar air kecil. Rela lubangi perutnya untuk apa? Bisa membuang kotoran. Karena banyak di antara kita yang kurang bersyukur, Pak. Sehingga apa? Sehingga kita diperintahkan untuk memperbanyak mengucapkan istighfar kepada Allah. Allah kasih nikmat yang sangat banyak kepada kita. Ya. Bahkan manusia itu disebutkan di dalam surah Al-Adiyat. Allah berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu sungguh sangat kufur terhadap Rohnya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, manusia itu yansan ni'am wa yadhkurul masaib. Kalau masalah nikmat cepat lupa. Tapi kalau musibah, kalau nikmat gak ada yang dengar, betul tak? Kalau kena musibah, sa-RW tahu. Manusia. Jangan jauh-jauh, Pak. Nih, contohnya saya sendiri. Saya baru kena musibah dan saya ingat tanggalnya, bulannya, jamnya, tahunnya dengan detail. Kapan itu? Hari Kamis kedua bulan Oktober ba'da Isya di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Habis kajian di masjid, antum tahu, anak masukin jaket, ngambil jaket di box. Subhanallah, lupa saya cabut kuncinya. Saya jalan berapa meter kemudian ada indikasi kunci. Berarti kuncinya sudah nggak di dekat saya, betul kan? Ternyata ya Allah, kunci saya jatuh, Pak.
Saya cari-cari nggak dapat. Sampai detik ini saya ingat tuh, kuncinya hilang kapan. Tapi kalau antum tanya, kapan bisa beli box itu? Wallah saya lupa. Lebih parahnya lagi apa? Antum tanya, kapan beli motornya? Lupa. Jangankan boxnya, motornya kapan belinya? Lupa. Tapi ketika kuncinya hilang, ingat. Innal insana li rabbih lakanut. Manusia kalau terhadap Rabbnya, nikmat Allah sungguh sangat kufur. Dan ayat ini Pak, terlepas di surat apa tadi? Al-Adiyah. Al-Adiyah itu menceritakan Allah bersumpah dengan apa? Kuda perang. Allah berfirman wal 'adiyati dhabha. Ya, demi kuda perang yang lari terengah-engah. Kemudian apa yang kedua? Fal muriyati qadha. Ketika dia lari itu memercikkan apa? Api. Fal mughirati subha. Yang menyerang di waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a. Yang ketika dia lari dia menerbangkan debu-debu. Fawasatna bihi jam'a. Yang kuda itu melesat masuk ke tengah kancah peperangan. Kemudian Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanut. Jadi untuk menjelaskan manusia itu kufur terhadap Rabbnya, disebutkan makhluk yang lain, yaitu kuda perang yang paling dia dapat nikmat apa daripada majikannya? Coba, kuda paling dapat apa dari majikannya? Ayo. Makan, apa makannya? Sate. Rumput, apa lagi yang didapatkan oleh kuda? Minum. Oke, Masya Allah. Apa lagi? Kandang, betul ya? Apa lagi? Tapal kuda. Dipasangin tapal kuda. Apa lagi? Dapat handphone? Dapat map? Nikmat yang didapatkan oleh kuda dari pemiliknya nggak banyak Pak. Tapi kalau diminta untuk masuk ke dalam kancah peperangan, fawasatna bihi jam'a, nggak pernah tanya itu kuda. Manusia. Masya Allah. Nikmat yang Allah kasih banyak ketika hayya 'alas shalah. Nah, masih ada. Belum qomat. Adzan iqamah di Masjid Nurul Yakin ini berapa menit? 15, masih 15 menit. Apalagi kalau di KM, Masya Allah. Apa lebih? Kemudian Allahu Akbar, masih qomat. Imamnya biasanya bacanya panjang ini. Lama. Ustaz, alhamdulillah Ustaz saya ini selalu jadi imam. Imam apa? Imam masbuk. Datangnya telah terus. Nikmat yang Allah kasih banyak. Bahkan Allah mengatakan di dalam surah Ibrahim ayat ke-18, ayat ke-34 Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan kepada kalian semua yang kalian minta, dikasih sama Allah. Di antara tafsirannya min kulli ma sa'altumuhu wa ma lam tas'aluhu wa ma lam tas'aluhu. Allah kasih semua yang kalian minta, bahkan yang tidak kalian minta Allah kasih. Kalau boleh jujur, saya tanya sekarang, jawab jujur. Lebih banyak mana yang Allah kasih? Yang kita minta atau yang tidak kita minta? Ayo. Dulu saya waktu SMA itu saya mikir pokoknya nanti kalau kerja gaji sebulan 5 juta. Gak usah lebih, ya Allah udah izin 5 juta. Kalau Allah kabulkan doa saya kurang 2022 saya mungkin lihat orang gaji 5 juta itu sudah betul kan? Saya minta 5 juta, tapi Allah ternyata tidak kasih yang kita minta. Untuk Allah Subhanahu wa taala berikan yang kita butuhkan, dikasih lebih. Meskipun gajinya mungkin 3 juta, tapi subhanallah lebihnya banyak. Dulu pikir kita, ayo waktu SMA pengennya apa? Sepeda BMX, sudah, betul kan? Pokoknya pengen punya BMX. Sekarang punya apa? PJX, ada yang punya NMAX. Masya Allah. Dulu mungkin kita punya anak pengen masuk polisi, tapi subhanallah matematikanya nggak pintar. Ternyata hafal Qurannya luar biasa. Masuk pesantren hafal Quran 30 juz. Allah gak kasih yang kita minta. Kenapa? Manusia dengan ilmunya itu terbatas untuk mengetahui sesuatu yang bakal jadi maslahat bagi dirinya. Jadi Allah gak kasih itu Pak. Allah halangi sesuatu yang kita inginkan untuk memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Tuh.
Sudah banyak nikmat yang Allah kasih. Tapi kita kalau diminta untuk ibadah nanti, ketika Masya Allah kita sudah pasang alarm, sholat tahajud jam berapa? Jam 4, subuhnya jam 4:03, sholat tahajudnya berapa? Pasang alarm jam berapa? Jam 3. Masya Allah, alarm bunyi jam 3. Atau alarm bunyi, tulisannya apa di sini? Ada 2 pilihan, ayo. Nah, pilihannya yang pertama apa? Geser, ada yang kalau geser apa? Mati. Kalau pencet, tunda 5 menit. Saya hafal juga ternyata. Kita tunda 5 menit lagi, 5 menit kedua, 5 menit ketiga. Setelah itu pun untuk ketaatan subuhnya jam berapa? Jam 6. Untuk ketaatan nanti manusia itu, Pak. Dan ketika dihadapkan dengan musibah, dia ingat sekali. Maka jangan kita pakai madhabnya ibu-ibu, Pak. Loh iya, ibu-ibu kata Rasulullah itu kalau suaminya berbuat baik sama dia sepanjang tahun, ini bukan berarti mendiskreditkan ibu-ibu, enggak ya. Karena Rasulullah seperti itu. Kalau suaminya berbuat baik kepada dia sepanjang tahun, kemudian 1 hari saja suaminya berbuat buruk sama dia, maka istri itu mengatakan maro aitu minka khairan faqal, tak pernah lihat kebaikan sama kamu. Masya Allah, uang belanja dikasih sama suaminya sehari berapa juta? 5 juta. Oh, kebanyakan 1 juta. Kalau ngasih itu habiskan, Bu, ya. Masya Allah. Hari kedua 5 juta, hari ketiga full, Masya Allah. Ternyata hari ke-25 suaminya lupa jemur handuk. Yang diingat itu, kamu ini gak perhatian, sopir banget. Lah kemana yang tadi itu? Innal insana li rabbih lakan, mau laki-laki mau perempuan sama. Makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Kita susah untuk bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya. Makanya Rasulullah mengucapkan di dalam doanya, la uhsi thana'an 'alaika kama anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa memuji Engkau ya Allah dengan pujian yang semestinya. Itu Rasulullah. Engkau sebagaimana Engkau memuji dirimu dengan pujian-pujian. Apalagi kita. Ini alasan yang kedua. Kenapa kita diperintahkan untuk istighfar? Terus sebelum Isya ya? Sedikit lagi. Alasan yang ketiga. Kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar? Karena kita manusia kurang pandai melaksanakan ibadah dengan sempurna. Jauh daripada sempurna ibadah kita. Apapun ibadah kita, sholat yang kita laksanakan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa yang kita baca, Pak? Astagfirullah, Astagfirullah. Karena sholat kita banyak kelirunya, sholat kita banyak bengongnya, betul? Masya Allah, ada orang sholat itu kadang yang dipikirkan dunia semua. Ini saya dapat cerita dulu, ya. Ada sholat, ini ceritanya wallahu a'lam, tapi sebagai pelajaran, fikih atau tidaknya sebagai pelajaran. Ada orang sholat bersof-sof, imamnya ketika rakaat ketiga sholat zuhur, ternyata sudah duduk tahiyat akhir. Semua orang diam, kecuali 1 orang di pojok. Dia mengatakan subhanallah. Akhirnya ingat imamnya, sholat selesai, kemudian sujud sahwi, salam. Setelah salam imamnya bertanya, siapa tadi yang mengucapkan subhanallah? Di saat jamaah satu masjid ini lalai semua, cuma 1 orang itu yang ingat. Siapa dia? Amalannya apa? Pengen tahu saya. Ada orang malu-malu di pojok saya. Kemudian ditanya saya, kok bisa kamu? Kita ini lalai semua, lupa bilangan rakaat, kamu ingat sendiri. Kok bisa? Coba sebutkan apa rahasianya? Kata dia, sebenarnya simpel saja, sederhana. Sebenarnya itu saya itu punya 4 toko, Pak Imam. Toko yang pertama itu saya pikirkan di rakaat yang pertama. Ada pemasukan, ada yang utang, nanti butuh belanja. Toko yang kedua rakaat kedua, toko yang ketiga rakaat ketiga. Masih toko yang ketiga kok sudah mau salah, pasti ada yang salah nih. Kenapa toko yang keempat belum dipikirkan, maka pasti salah. Subhanallah. Ternyata yang dipikir paling khusyuk, paling apa? Paling lalai. Sholat kita seperti itu. Makanya setelah sholat apa? Yang lebih disunahkan bukan alhamdulillah, bukan, tapi astagfirullah. Astagfirullah, kata Rasulullah,
manusia melaksanakan sholat, dia tidak ambil kecuali 1/10, ada yang 1/9, 1/8, 1/6, 1/7, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Banyak kesalahan yang kita laksanakan. Kemudian termasuk diantaranya, ya, bahkan ketika haji saja, orang yang wukuf di padang Arafah, yang dosanya itu diampuni sama Allah ketika bertolak dari padang Arafah. Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 199, "Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah." Kemudian bertolaklah dirimu sebagaimana manusia bertolak, tinggalkanlah tempat tersebut yaitu padang Arafah, wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kamu kepada Allah. Bayangin, habis diampuni dosanya, suruh minta ampun lagi. Menunjukkan bahwasanya betapa butuhnya kita akan ampun nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin sudah ada. Oh, belum? Oh. Termasuk diantaranya, Allah sediakan balasan yang terbesar di antara amalan yang kita kerjakan itu adalah ampunan Allah. Contohnya sholat. Sholat yang kita kerjakan itu balasan yang paling besarnya adalah ampunan Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana seandainya jikalau di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian mengalir sungai yang jernih, kan gitu ya. Yaghtasilu minhu, yang dia mandi di sungai tersebut dalam satu hari khamsa marrat, 5 waktu. Hal baqiya min daranihi syai', apakah tersisa kotoran barang sedikit pada orang tersebut? Daron itu kalau kita bahasakan itu bahasa Jawanya yang saya tahu itu bolok. Kulit kalau antum ada kayak hitam-hitamnya itu bahasa Jawanya. Halo, bahasa Indonesia apa itu? Oh, daging. Bolot. Apakah tersisa? Kata Rasulullah, kata para sahabat, enggak. Ya Rasul. Kata Nabi Muhammad, wa kadzalika shalawatul khams. Itu permisalan salat 5 waktu. Yang Allahu biha al-khataya. Dengan salat 5 waktu Allah gugurkan dosa-dosa. Termasuk zakat. Kenapa kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat? Karena di balik zakat yang kita keluarkan ini, Allah akan mensucikan kita daripada dosa-dosa. Allah akan membersihkan harta kita. Bahkan ketika puasa, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Entar lagi antum bakal dengar ini hadis ya, sering sekali karena bentar lagi Ramadan ya. Sekarang bulan apa ini? November, bukan itu bulan Hijriahnya. Jumadil Akhir. Kemudian Rajab, Masya Allah. Kemudian Sya'ban. Kemudian Ramadan. Ya, bentar lagi untuk doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, sebenarnya kita sudah telat lah, Pak. Para salaf dulu kalau doa itu nggak nunggu Rajab, Pak. Doanya itu kapan? 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kanu yad'una ila Allah 6 ashhurin qabla an ya'tiya Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Mulai sekarang antum doa balighna Ramadan itu mulai sekarang. Ya, jangan dibatasi mulai Rajab, jangan. 6 bulan sebelumnya, kemudian 6 bulan setelahnya berdoa agar amalannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, maka akan diampunkan untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, yang terakhir, ya ibadah haji. Haji yang mabrur, yang seseorang itu tidak berbuat rafath. Apa itu rafath? Melaksanakan jima atau melaksanakan muqaddimah untuk jima. Kemudian walam yafsuq, tidak berbuat fasik, kata Rasulullah, raja'a min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Maka dibersihkan dia daripada dosa-dosanya sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi betapa pentingnya kita mendapatkan ampunan Allah. Maka salah satu di antara caranya adalah dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, toib ya. Mungkin kita akhiri sesi yang pertama. Ya, setelah ini kita azan dulu, kemudian kita buka sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Kita dengarkan azan. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam.